Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan kami mau cuma satu yang kami rindu-rindukan Tuhan. Senangkan Engkau lebih dari hari sebelumnya ya Bapa. Kami sama-sama bersatu hati Tuhan pada malam hari ini. Oh ya Allah, kami mau sama-sama cintai Engkau lebih dari hari sebelumnya Tuhan. Kami mau sama-sama bergerak untuk penuaian terbesar dan terakhir. Dan kami percaya 2025 adalah tahun penuaian, termasuk generasi Yeremia ya Bapak. Terima kasih Tuhan sebentar Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan. Lebih lagi Tuhan dalam mengulang sepekan hari ini Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan dalam sepekan dari awal, pertengahan sampai akhir. Buat setiap kami yang menyampaikan Tuhan, maupun setiap kami yang mendengar. Kau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian demi pengertian, biar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, dahsyat semuanya. Shalom. Shalom. Wow, ini dahsyat banget. Kali ini kita sama-sama ditemani sama generasi Yeremia. Wow. Kita hari ini bareng sama bidang yaitu adalah JC. Nah, kali ini aku Aida sendirian. Aku ditemani sama Kabit JC-nya kebetulan ada. Shalom semua, nama aku Tessa. Oke, ada ditemani sama anak-anak JC yang lain juga nih. Shalom, nama aku Ivan. Shalom semua, nama aku Ivan. Shalom, nama saya Kenneth. Wow, dahsyat banget. Hari ini kita formasinya lengkap banget. Kita ada berlima di sini untuk ngobrol pastinya tentang generasi Yeremia. Tadi kan udah disinggung gitu ya, terkait generasi Yeremia, karena generasi Yeremia nggak lepas dari anak-anak muda kebetulan. Nah, hari ini kita mau sama-sama angkat tema. Jadi buat yang di rumah-rumah mungkin yang menyaksikan ada papa mama, ada oma opa, ada semua generasi. Kita mau sama-sama belajar. Kali ini generasi Yeremia bukan berarti karena anak Jesse ngajarin yang lebih dewasa, pasti enggak. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang generasi Yeremia yang dipakai Tuhan. Wow, kita percaya sehari-hari ini generasi Yeremia dipakai Tuhan. Amin. Amin. Wow, dahsyat banget. Nah, kali ini nih, aku nanya sama teman-teman di sini ya, anak-anak JC pastinya. Generasi Yeremia itu siapa sih sebelum kita, walau udah singgung di awal, tapi kita mau tahu nih pengertiannya. Mungkin mulai dari siapa deh? Dari Echa dulu deh. Monggo Echa, apa sih generasi Yeremia itu? Oke, jadi kalau menurut aku generasi Yeremia itu sebuah generasi anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Wow, dahsyat banget. Generasi Yeremia itu nggak sekedar anak muda doang nih, tapi yang tadi disinggung sama Kak Tessa gitu ya, sama ketua kita nih adalah bahwa generasi Yeremia itu adalah generasi yang ngandelin Tuhan juga, nggak sembarangan sekedar anak muda. Kalau Ivan, menurut Ivan gimana nih? Kalau menurut aku sih generasi Yeremia itu adalah generasi yang benar-benar yang dipakai Tuhan, benar kan? Karena untuk menuai jiwa-jiwa kan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus juga, yang seperti yang dikatakan oleh pendeta Niko kan, gitu ya itu. Jadi sebenarnya ternyata generasi Yeremia juga punya peranan untuk menyelesaikan amanat agung ya Ivan ya, nggak cuma sekedar oh ya udah anak muda asik aja, enggak nih ya, tapi ada amanat agung juga. Oke, kalau dari Ivan gimana? Kalau menurut aku generasi Yeremia itu yang cinta Tuhan lebih lagi. Lebih all out ya. Iya. Apalagi kalau dibilang generasi Yeremia adalah generasi yang punya tenaganya full banget gitu, karena masih muda gitu, masih bisa bergerak, masih bisa banyak ide-ide kreatif pastinya, karena kayak Ivan bilang tadi gitu ya, kalau anak-anak muda itu pasti dipakai Tuhan tuh all out, lebih dari yang sebelumnya. Kalau menurut Kenneth gimana nih? Kalau menurut saya itu generasi Yeremia itu tuh generasi yang hidupnya itu tuh berkenan kepada Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Yes, luar biasa jawabannya. Ini jawaban benar-benar murni dari teman-teman ini nih, keren-keren banget bahwa generasi Yeremia itu adalah generasi yang emang hari-hari ini mencari perkenanannya Tuhan gitu. Dimana mereka sama-sama belajar, sebenarnya bukan berarti mereka udah jago gitu ya. Generasi Yeremia ini sama-sama belajar untuk gimana caranya berkenan sama Tuhan gitu. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana generasi Yeremia yang dipakai Tuhan. Tapi kita harus tahu dulu, tadi kan kita udah sempat dengar dari beberapa nih teman-teman. Generasi Yeremia itu punya karakteristik seperti apa sih Kak Tessa? Kalau Pasti ada karakteristiknya kan Kak Tessa ya? Iya, kalau misalnya ciri-ciri generasi Yeremia yang dipakai Tuhan itu, dia pasti yang pertama memiliki hati yang murni. Yes, punya hati yang murni. Iya, jadi anak muda yang dipakai Tuhan harus menjaga hati dan pikirannya agar tetap bersih di hadapan Tuhan. Yes. Nah, yang kedua itu hidupnya taat sama Tuhan, yang bisa menjadi teladan buat banyak orang. Lalu
berani dan percaya diri dalam Tuhan. Yes, kalau dikaitkan lagi nih, pasti Ivan juga tahu nih, karena kita sering sebutin itu setiap JC pasti disebutin gitu. Kalau Pentakosta ketiga ya kan, Ya, gimana tuh Van? ya kalau menurut aku generasi Yeremia itu ya ciri-cirinya ya tidak kompromi dengan dosa, habis itu berkenan di hadapannya Tuhan dan memiliki kekuatan dari Tuhan untuk menuai para jiwa-jiwa gitu. Yes, jadi bukan karena kuat dia ya. Bukan karena kekuatan kita, tapi Yes. karena kekuatan dari Tuhan. Yes, dahsyat banget. Kalau dibilang generasi Yeremia itu adalah generasi yang sama-sama bergerak. Yang tadi bilang hatinya kudu murni, pikiran kudu murni. Mungkin hari-hari ini generasi Yeremia balik lagi fokusnya kemana gitu ya kan. Nah, kalau kita hari ini belajar, mungkin nanti yang lain juga boleh tambahin juga gitu. Generasi Yeremia itu bergerak nggak cuma sekedar di dalam lingkungan gereja aja pastinya. Pasti bergerak di banyak bidang. Salah satunya kalau di JC sendiri itu kan ada mulai dari sekolahan ada, mulai dari mungkin di keluarga, di pergaulan, ya teman-teman dimanapun kita berada, kita perlu yang kayak tadi Kak Tessa bilang untuk beraksi dan bersaksi gitu ya. Itu motonya kita tuh, ya kan, beraksi dan bersaksi. Nah, kalau di sini menurut Kak Tessa biasanya bersaksinya tuh di mana aja untuk bisa jadi saksi dan bersaksi? Oke, sebenarnya jadi saksi itu bisa di banyak tempat ya. Yes. Jadi sekolah, di teman-teman kita, di tongkrongan kita. Itu kita bisa jadi saksi. Kayak misalnya teman-teman kita lagi misalnya teman-teman kita nggak baik gitu kan, tapi kita bisa menjadi teladan buat dia agar dia juga bisa lihat pribadi Kristus di dalam hidup kita. Yes, kalau dibilang sama Kak Tessa tadi kayak melihat pribadi Kristus dalam hidup kita. Ini tuh selaras sama apa yang Opa Niko hari-hari sampaikan gitu. Kalau setiap kita tuh harus declare and display Christ gitu. Jadi kita harus benar-benar gambarin Tuhan dalam hidup kita. Jadi nggak sembarangan hidup nih anak-anak muda. Nah, kayak Kak Tessa bilang tadi, di sekolah kah, di tongkrongan kah, mungkin Kenneth punya kisah nih. Di sekolahnya gimana sih, Nat? Untuk tetap jadi berkat di sekolah gitu. Kalau kisah saya itu tuh berfokusnya itu di dua hal. Yang pertama itu tuh saya itu tuh menjaga tingkah laku saya di sekolah. Itu saya itu tuh toleransi ada. Kemudian saya itu juga membantu teman yang kesusahan. Lalu juga perkataan dan perbuatan saya itu sesuai dengan Kristus. Lalu kemudian yang kedua itu tuh saya itu tuh menjadi saksi itu di bidang prestasi. Dimana di bidang prestasi ini saya itu ada pengalaman spesifik, yaitu baru terjadi minggu-minggu kemarin. Jadi saya itu tuh dipercaya sama sekolah saya itu untuk mewakilkan sekolah itu ikut Olimpiade Sains tingkat kota di SMA swasta, itu tuh di bidang matematika. Dan ketika saya ikut lomba itu, puji Tuhan saya dapat juara kedua. Nah, dari pengalaman saya itu tuh menyimpulkan bahwa jika kita ingin berprestasi itu, yang pertama kita tuh harus sungguh-sungguh, baru konsisten, dan terakhir kita juga harus berserah dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, agar kita bisa mendapat hasil yang memuaskan. Yes, benar banget. Karena kita bisa bilang bahwa setiap kita tuh jadi saksi nggak cuma dalam lingkup yang kecil, tapi bisa juga di sekolah. Kayak Kenneth tadi bilang, kalau setiap kita nih di sekolah kita, bukan berarti ya udahlah yang penting di gerejanya bagus, tapi di sekolahnya asal-asalan. Di sekolahnya kayak tadi harus jaganya mulai dari tingkah laku, perkataan. Hari-hari ini mungkin kalau anak-anak muda biasa banget buat ngomong-ngomong kasar, tapi kita jaga perkataan kita, jaga tingkah laku kita untuk tetap berkenan sama Tuhan. Itu kan gak mudah ya, Nat ya. Pasti di sekolah pasti banyak yang nggak seru nih main sama Kenneth atau gimana, pasti banyak banget hal-hal yang bisa aja nggak bisa gabung atau lainnya, tapi tetap tabur yang baik kayak Kenneth bilang, tetap bantuin temennya, tetap harus jadi saksi gitu ya, dan berprestasi pastinya dengan cara apa? Dengan memberikan yang terbaik. Kayak tadi Kenneth bilang ikut Olimpiade, itu salah satunya. Mungkin yang di rumah juga ada memberikan yang terbaik menurut teman-teman semua. Mungkin gak harus kayak Kenneth tadi langsung Olimpiade Sains gitu, enggak juga. Mungkin yang di rumah ulangan gak nyontek, ulangan nilainya yang terbaik. Itu kan menjadi salah satu saksinya Tuhan kan, karena kita lagi berada dalam relasinya Tuhan, dimana kita harus menjadi saksinya Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau tadi udah ngomongin sekolah nih, kita akan ke zona yang lebih kecil. Zona yang lebih kecil itu karena kita belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau kita mulai dari jadi saksi itu di Yudea, di keluarga, di yang terdekat. Nah, di sini ada nggak nih yang punya kesaksian di keluarganya? Oh, ada saya. Jadi generasi Yeremia itu harus juga menjadi teladan di keluarga. Ya, seperti untuk
saudara-saudara kita atau untuk orang tua kita, karena banyak juga di luar sana orang tua yang tidak percaya Tuhan gitu kan. Tapi kita harus berusaha menjadi teladan untuk orang tua kita untuk semakin dekat kepada Tuhan gitu. Saya punya cerita nih. Jadi saya juga kan masih sering ya tidak dengerin kata nasihat orang tua, juga masih sering gitu kan. Sering marah-marah juga masih sering. Tapi saya berusaha juga untuk menjadi yang terbaik gitu kan. Saya juga berusaha untuk menahan marah. Habis itu saya juga berusaha untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tua itu sih kesaksian saya. Jadi generasi remnya itu nggak lepas dari, mungkin egonya masih ada, emosinya masih ada ya, kayak Iwan bilang mungkin kadang masih marah, kadang suka sebel juga gitu, tapi berupaya untuk menahan itu kan berarti bentuk upaya gitu yang terus Iwan upayakan hari-hari ini gitu ya. Dan hari ini yang kayak Iwan bilang, jadi saksi itu di keluarga kita nggak sekedar cuman oh iya yang ini jadi saksi, oh ngomong jadi saksi, tapi harus lewat tingkah laku juga ya Van ya. Iya. Bahwa setiap kita juga harus jadi saksi. Jangan sampai orang tua kita ngeliat, lah ini udah ibadah, Ivan ibadah setiap minggu tapi kok masih aja setiap hari marah-marah, kan enggak juga ya Ivan ya, enggak. Kalau kayak gitu berarti nggak jadi saksi gitu. Nah seperti yang Ivan bilang, kita harus bisa menahan diri kita, menguasai diri kita gitu. Dan itu sesuai sama buah-buah roh pastinya, penguasaan diri salah satunya. Nah tadi kita udah bahas dari sekolah, dari keluarga gitu ya. Nah dari keluarga Tessa sendiri nih, untuk melihat bagaimana generasi rem ini harus berdampak gitu dan dipakai Tuhan. Cuma dipakai Tuhan boleh nggak sih di luar dari pelayanan yang di gereja gitu? Menurut Kakak Tessa sendiri? Ya nggak cuma di gereja doang kita bisa jadi saksinya Tuhan, tapi di luar gereja juga justru itu yang Tantangan terbesarnya ya? ya yang sebenarnya itu bisa dilihat nih hidup kita udah jadi saksi atau belum. Yes, Jadi kalau di luar kalau di dalam gereja kan dilihat orang hidupnya baik-baik aja. Tapi kalau di luar dari gereja itu sebenarnya itu diri kita yang sebenarnya. Oke, bos, keren banget nih bahasanya. Diri kita yang sebenarnya loh ya. Jadi kita bisa dilihat buahnya saat kita tidak di dalam lingkungan yang terang. Dan itu juga sesuai sama firman Tuhan hari-hari ini, bahwa lilin yang kecil dia akan terang kalau dia berada di tempat yang gelap. Tapi kalau lilin yang kecil itu berada di tengah lampu yang terang kayak gini, mungkin gak ada dampaknya. Tapi saat lilin kecil itu ditaruh tempat yang gelap, itu akan berdampak besar gitu. Karena dia akan menerangi banyak tempat gitu. Nah tadi kan kita udah singgung nih tentang ternyata melayani Tuhan, dipakai Tuhan, gak cuma di gereja, tapi dimanapun kita berada. Nah kalau di gereja sendiri, mungkin Ivan punya gak nih kesaksian gimana dipakai Tuhan di gereja? Ada. Oke. Kayak kita sendiri kan punya talenta ya. Kita bisa ngembangin talenta kita di gereja. Misalnya kita bisa main musik, kita bisa melayani di bidang musik, di media juga bisa. Aku kebetulan di sekolah aku jurusan akuntansi kan. Dan aku puji Tuhan dipercayai Tuhan untuk jadi bendahara di TC. Jadi aku bisa ngembangin talentaku lewat situ. Jadi walaupun sekolahnya gitu ya, sekolahnya di akuntansi, tapi di gereja juga berdampak dengan jadi bendahara gitu, bisa mengelola keuangan, bisa mengatur keuangan, dan juga pastinya nggak cuma itu doang ya kan ya, ada talenta-talenta yang lain juga yang Tuhan percayakan. Dan hari-hari ini kita percaya bahwa talenta-talenta yang kita semua miliki itu nggak sekedar Tuhan titipin, oh buat Kenneth talentanya bisa main komputer misalnya, oh sekedar naruh aja, enggak, tapi punya berkat buat banyak orang. Dan hari-hari ini kita mempersembahin talenta kita buat Tuhan. Nah berbicara tentang generasi remnya yang dipakai Tuhan, tadi udah banyak disinggung gitu ya, dari sekolah, dari keluarga, dari pelayanan sendiri, dari gereja sendiri, bahwa kita harus terus jadi terang dimanapun kita berada, karena hidup berintegritas itu pilihan setiap kita ya kan. Hidup berintegritas saat berada di gereja, saat berada di luar tetap sama, itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau jadi terang dimanapun kita berada? Mungkin kata saya sendiri nih, kan kalau kita mau kaitkan sama apa yang Opa Niko hari-hari sering ngomong gitu ya. Mungkin yang lain nanti tambahin juga ya. Kata saya jawab dikit, yang lain tambahin ya. Tentang bagaimana kita harus declare and display. Nah ini kan gak mudah buat generasi muda apalagi khususnya. Masih banyak sukanya apa ya kan. Masih pengennya aku maunya gini, aku maunya gitu. Nah buat kata saya sendiri itu menjadi tantangan terbesar. Apa yang harus kita lakukan biar kita bisa tetap melakukan declare and display Christ dalam hidup kita. Oke, jadi saat ini gitu ya masih banyak yang kayak maunya ngerjain hal yang duniawi. Sebenarnya
itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu di situ kita juga kita ditantang untuk tidak boleh ngikutin keinginan daging kita, karena daging kita itu bisa ngikutin kata-kata iblis yang masuk dalam diri kita. Nah, boleh lanjutin mungkin siapa nih yang mau lanjutin dari Kak Tessa? Jadi kalau dari saya ya. Nah, jadi keinginan daging itu kan ada keinginan yang duniawi. Jadi itu mungkin ada yang bertentangan dengan dari Alkitab gitu. Jadi keinginan daging itu harus kita jauhi atau kita bisa hindari. Ya dengan cara ya gak bisa dengan kekuatan diri kita sendiri kan. Ya kita juga butuh dari kekuatan Tuhan. Makanya kita harus sering berdoa, ibadah, baca Alkitab juga. Ya, kita harus sering gitu. Jadi untuk ada perlindungan dari Tuhan supaya kita tidak ternodai dari keinginan daging kita yang nggak sesuai dengan Alkitab gitu. Yes, mungkin dari Ivan gimana nih? Untuk declare and display Christ dalam hidup kita tuh. Oke, mungkin Kenneth dulu deh. Takutnya kayaknya masih mikir dulu nih Ivan mau apa. Kalau dari saya sih, karena di pelajaran agama di sekolah saya itu memang lagi materi itu tentang declare pewartaan. Jadi di sekolah saya itu diajarin bahwa Tuhan Yesus sendiri tuh yang menyuruh, menugaskan kita itu untuk menyebarkan Injilnya, menyebarkan kabar sukacitanya. Lalu kita itu bisa menyebarkan itu tuh karena kita generasi muda, kita bisa melalui media sosial juga. Jadi kita menyebarkan kabar sukacitanya melalui media sosial, lalu juga bisa dengan ikut persekutuan-persekutuan di gereja, di manapun yang berkenan dan berkaitan dengan kehidupan gereja. Yes, siap. Ivan udah ada apa belum? Oh, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ivan gitu ya. Nah, kayak tadi Kenneth bilang bahwa kita hari-hari ini mungkin itu adalah perintahnya Tuhan untuk kita jadi saksi dan bersaksi gitu ya. Seperti Ivan bilang juga, Eca bilang juga, bagaimana setiap kita hari-hari ini menjadi generasi muda yang harus bergerak bersama-sama untuk bagaimana kita menjadi saksinya Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara hidup kita bagaimana gitu ya. Dan bersaksi juga nggak melulu, yang kayak Kenneth bilang, nggak melulu harus jago ngomong kah apa. Bisa juga lewat media sosial, kayak tadi bilang. Mungkin kita share ayat, 1 ayat, 2 ayat, terus orang-orang yang baca itu bisa kena gitu. Bisa berdampak gitu. Padahal kita cuma nge-share ayat yang biasa, mungkin menurut kita, aku lagi ngena yang ayat 9 misalnya, kita share ayat 9. Ternyata teman kita ada yang ngalamin hal yang sama, terberkati lewat apa yang kita bagikan gitu media sosial. Nah, hal ini tuh aku sempat ngalamin juga di JC gitu ya teman-teman. Bahwa pas waktu pandemi kebetulan emang JC itu kan semua ibadah juga balik lagi ke online gitu ya, jadi online. Tiba-tiba ada kita ibadahnya dulu, editannya nggak sebagus sekarang lah ya pastinya. Editannya masih ada logo-logonya masih begitu lah ya. Pokoknya abis ini di-cut, dipindahin, itu masih kelihatan banget gitu. Tapi padahal sederhana, itu kalau nggak salah durasinya cuma 17 menit, kalau nggak salah cuma nggak sampai 20 menit untuk mulai dari BPW sampai firman Tuhan, doa dan lain-lainnya. Tiba-tiba aku juga nggak tahu gimana, ini bukan orang gereja kebetulan, di luar gereja, tapi Kristen gitu. Jadi dia bilang, aku terberkati banget sama sharingnya. Aku sampai kayak, wow dahsyat, ternyata media sosial itu bisa berdampak dengan segitu hebatnya. Mungkin kita rasa ini sharing yang kita biasa dengar, tapi buat orang yang hari ini lagi ngalamin hal itu jadi suatu berkat yang luar biasa gitu. Dan kita percaya generasi Yeremia harus ambil bagian nih dalam hal ini, terutama dalam bagaimana kita tetap menjadi saksinya Tuhan, dipakai Tuhan dimanapun kita berada, jadi terang, jadi berkat gitu ya. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini seperti yang Ivan tadi sempat singgung, bahwa kita nggak bisa lagi pakai kekuatan kita, nggak bisa lagi pakai kehebatan kita, karena di situ pun Tuhan di Kitab Roma 1 ayat 8 pun ngasih tahu bahwa kita sebelum diutus Tuhan tuh perlengkapi kita dulu loh dengan Roh Kudusnya. Jadi kita nggak pernah jalan sendirian. Jadi anak-anak Tuhan nggak perlu takut, nggak perlu malu. Apalagi kayak generasi muda ini nih, kita yang di sini tuh bukan lagi ngomong tentang gimana hebatnya kita, bukan. Tapi bagaimana kita mau sama-sama belajar, karena abis kita ngomong ini kita akan banyak diingetin nih untuk terus belajar semakin serupa sama Tuhan. Jadi yang di rumah juga nggak usah takut, karena kita diperlengkapi Tuhan dan jalan bersama-sama dengan Tuhan.
Mungkin untuk kesimpulannya nih Kak Tessa, gimana nih untuk sharing kita pada pagi hari ini? Oke, jadi kan tema kita hari ini adalah generasi Yeremia yang dipakai Bahkan Tuhan. Tuhan. Oke, jadi di sini kita diingetin jangan sampai kita anggap diri kita itu rendah. Seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, di situ kita nggak boleh pandang diri kita rendah. Sebaliknya kita harus bisa jadi teladan buat banyak orang. Yes. Karena di hari-hari ini tuh Tuhan lagi mau pakai kita semua untuk menjadi saksinya, bahkan untuk menjadi pelayan-pelayannya yang luar biasa. Kayak kalau Tuhan bisa pakai Daud di masa mudanya yang awalnya hanya seorang gembala domba, kita percaya Tuhan juga bisa pakai kita semua untuk menjadi alatnya. Dengan setiap kelemahan kita, kekurangan kita, bahkan keterbatasan kita, Tuhan masih bisa pakai kita. Yang terpenting adalah kita harus berikan hati kita sepenuhnya buat Tuhan, biar pemakaian Tuhan turun dahsyat dalam hidup kita. Nice, dahsyat. Kali ini ada challenge sedikit nih buat teman-teman semua di sini. Mungkin tadi udah sempat ini ya, udah pikir-pikir, duh ini ada apa nih? Nah, kali ini mungkin teman-teman ada nggak nih tokoh Alkitab yang anak-anak muda pastinya yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Nah, coba dipikirin dulu tokohnya siapa yang dipakai Tuhan dengan dahsyat di usia muda gitu. Mungkin dari Kenneth. Kalau dari saya itu tokohnya itu namanya Daniel. Oke. Dia itu tuh adalah tokoh yang pintar dan bijaksana. Namun dia itu tetap setia dengan Allah dan dia itu tuh tetap tegar walaupun menghadapi berbagai ujian dari Allah. Oke, mungkin kalau diangkat kisahnya gitu ya Kenneth ya. Diangkat kisah bagaimana dia dihadapkan dengan hidangan yang begitu banyak, begitu rupa, tapi dia tetap menjaga dirinya untuk berpuasa dengan makan makanan yang enggak makan makanan raja, dia tetap jaga hidupnya gitu ya. Dan berdoa pastinya, dan itu wow, doanya tuh luar biasa. Dan bahkan dia disebut bahwa dia adalah tokoh Alkitab yang dikatakan bahwa dia 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak seusianya. Wow, di usia muda dipakai Tuhan dengan dahsyat. Oke, untuk Ivan gimana nih? Siapa kira-kira? Kalau aku Yusuf. Oke, kenapa tuh? Yusuf tuh dijual sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf pas saudara-saudaranya itu kesusahan, dia tetap membantu saudara-saudaranya, bukan nggak membencinya. Terus bahkan Yusuf tuh di penjara, difitnah, dia tetap setia sama Tuhan, malah nggak nyalah-nyalahin Tuhan. Yes. Apalagi Daud sempat bilang, Yusuf pernah bilang gitu ya, Fen ya. Kalau dia bilang bahwa Tuhan tuh sebenarnya bukan saudara-saudaranya yang jahat, tapi Tuhan tuh lagi ngirim Yusuf untuk jalan lebih cepat untuk bisa mengatasi kelaparan itu. Jadi dia nggak memandang bahwa yang kayak Ivan bilang, dia nggak nyalain Tuhan dalam masalahnya dia, tapi Yusuf malah langsung, oh ini emang Tuhan izinkan untuk terjadi karena dia harus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dengan dia diutus duluan nih ke Mesir untuk mengatasi 7 tahun masa kelaparan waktu itu. Ya mungkin dari Ivan, siapa nih Ivan? Kalau dari aku Daud. Oke, kenapa Daud nih? Daud itu orangnya yang setia banget sama Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, cobaan, tapi dia selalu setia kepada Tuhan. Dia juga gak pernah menyalahkan Tuhan atau gak pernah menyalahkan Tuhan. Dari apa yang kejadian yang dialamin gitu ya Pan ya? Iya. Kayak contohnya pas Daud lawan Goliat gitu ya. Gimana dia tetap mengandalkan Tuhan kan Pan? Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak memerlukan perlengkapan-perlengkapan yang diberikan kan untuk melawan Goliat, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dari doa, dia berdoa kepada Tuhan. Dari waktu melawan Goliat, dia dikasih kekuatan yang diberikan sama Tuhan. Jadi dia bisa melawan Goliat itu dengan menang gitu. Ya, pastinya dengan dia percaya bahwa dia tuh lagi berperang, bukan Daud sendiri, tapi dia lagi berperang bersama dengan Tuhan. Makanya Daud nggak gentar, makanya dia bilang dia datang ke sana, ke medan peperangan itu bersama dengan Tuhan gitu ya, Ivan ya. Nah ini dahsyat karena punya iman sebesar Daud. Mungkin saat itu kalau kita yang di posisinya Daud gitu ya, Gitu, deg-degan nggak Ivan kira-kira? deg-degan. Ngelihat Lagi ngelawan orang yang gede banget nih.
pasti deg-degan, dia lengkap, senjatanya lengkap, kemungkinan kita sekali kena juga kayaknya udahan deh. Tapi Daud itu dengan sungguh-sungguh dia percaya bahwa Tuhan yang berjalan bersama dia dan menolong dia. Itu adalah salah satu bagaimana Daud dipakai Tuhan jadi teladan buat rajanya saat itu. Saul kan awalnya ragu juga tuh, wah masih kecil nih, masih muda gitu ya, masih kemerahan gitu, bisa nggak ya? Ternyata Tuhan pakai dengan dahsyat. Oke, tadi udah dari ada Daniel, ada Yusuf, ada Daud. Nah, Tessa siapa nih kira-kira? Kalau buat aku yang bisa jadi teladan itu, aku ambil dari Yosua. Oke, Yusuf kenapa nih? Jadi dari masa mudanya gitu, dia udah nyerahin hidupnya sama Tuhan. Dia udah taat sama Tuhan. Bahkan sampai kita lihat di masa tuanya dia masih menyerahkan hidup sama Tuhan. Sampai di akhir kita melihat pemeliharaan Tuhan terus nyata buat Yosua. Oke, pemeliharaan kayak gimana tuh, Cak? Yang bagaimana Tuhan sertai dia, bahkan dipakai Tuhan dengan dahsyat itu Yosua ini sendiri. Dalam hal kayak dia kan mengikut, Yosua ini adalah pengikutnya Musa kan. Dia dipakai Tuhan untuk berperang saat itu. Kayaknya Tessa tahu banget bagaimana Yosua ini di masa mudanya dipakai Tuhan taat aja. Walaupun saat itu dia belum jadi yang memimpin bangsa Israel, belum, tapi dia masih jadi yang ikut Musa aja, tapi dia tetap setia, tetap lakukan yang terbaik ya Kak ya. Bagaimana dia tetap jadi dipakai Tuhan untuk berperang, bahkan dikasih Tuhan menang, dan selanjutnya dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel gitu. Wah, itu dahsyat banget. Karena hari-hari ini aku percaya enggak hanya generasi-generasi sebelumnya, tapi setiap anak muda juga punya kesempatan yang sama untuk memimpin gitu ya. Menjadi leaders, bagaimana leaders itu bukan berbicara, oh aku yang memimpin, bukan. Tapi berbicara bagaimana kita jadi teladan, jadi contoh dimanapun kita berada dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan kita bersama yang lainnya juga gitu ya. Dan aku percaya setiap kita anak-anak mudanya Tuhan, mungkin tadi udah dibahas semua, dan pastinya masih banyak lagi tokoh anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan aku percaya ini menjadi pembelajaran buat kita untuk hari-hari ini. Walaupun kita muda, gak usah lemah, gak usah takut, karena kita percaya kita berjalan sama Tuhan. Dan kita percaya kita juga akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, itu dengan talenta kita. Jadi jangan ditahan-tahan talentanya. Mungkin udah tahu nih talentanya di bidang A, di bidang B, yuk kembangin. Dan kembanginnya untuk kemuliaan namanya Tuhan. Aku percaya setiap kita anak-anak muda di tempat ini, baik yang hadir hari ini, anak JC yang ada, maupun yang menyaksikan, mungkin ada papa mami juga, ada juga om opa, semua generasi. Aku percaya dipakai Tuhan itu bukan berbicara mudanya aja, tapi semangat mudanya itu yang harus kita pakai gitu ya. Buat semuanya kita punya spirit generasi Yeremia. Walaupun mungkin udah om opa tapi punya semangat yang sama, aku percaya dipakai Tuhan juga dengan dahsyat. Karena hari-hari Umas juga punya moto gitu ya, Umas berdampak gitu. Wow, ini dahsyat banget. Kalau tagline yang dibacain tuh udah kayak semangat-semangat banget kalau ngapain. Nah, kita juga sama. Untuk berhasil dan bersaksi kita juga perlu sama-sama terus bersatu hati, bergerak bersama untuk menuai jiwa-jiwa. Dan kita percaya anak-anak muda pasti dipakai Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita percaya bahwa kita adalah generasi yang dipakai Tuhan buat generasi ini dan buat banyak orang. Haleluya. Kita percaya ini ada panggilan Allah buat setiap kita pada pagi hari ini. Atas bangsaku, ada panggilan.
benar ya Tuhan. Kami percaya sampai generasi kami dimenangkan, sampai generasi kami diselamatkan. Ajar kami Tuhan, generasi Yeremia-Mu, dan setiap kami yang memiliki semangat generasi Yeremia untuk bergerak bersama, display and declare Christ dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Kami mau jadi berkat di keluarga kami, di lingkungan kami, di gereja di mana kami dipercayakan. Oh Tuhan, di sekolah kami Tuhan, dimanapun kami Tuhan percayakan, kami percaya ini waktunya kami sama-sama bergerak, dipakai Tuhan jadi berkat buat banyak jiwa. Dan kami percaya Tuhan, Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Nya Tuhan, biar kami mau senangin Tuhan lebih lagi dari hari sebelumnya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, biar setiap kami menangkap visi yang sama untuk bergerak memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Nya Tuhan. Pakai setiap kami, perlengkapi setiap kami lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya kami gak berjalan sendirian, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami syukur bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kami percaya kita akan sama-sama terus saksikan Tuhan sepekan di hari-hari berikutnya. Dan jangan lupa kita sama-sama bergerak, bertumbuh bersama untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.